warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, kelompok 2, semester 6. Tugas ini dibuat dengan bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Irfan Amir SHMH. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 5 anggota kelompok yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini dengan judul materi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Devi Harfianti dengan NIM 742352020052. Berikutnya ada Fitriani dengan NIM 742352020040. Yang selanjutnya ada Isharun Nurman dengan NIM 742352020051. Lalu yang berikutnya ada Astia Ratifah Nur dengan NIM 742352020046. Dan yang terakhir ada Astria Ena Mayasari dengan NIM 742352020049. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling populer dibanding dengan keempat kewenangan lainnya. Populer dalam artian paling banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar permohonan dari masyarakat. Sekedar sebagai gambaran, sejak tahun 2003 hingga tahun 2017, Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi 2.481 perkara, yang sebanyak 1.134 perkara adalah perkara pengujian undang-undang. Dapat dikatakan bahwasannya kewenangan pengujian undang-undang menjadi kewenangan yang paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Artinya, ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar ataupun dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan sekedar berpotensi dilanggar dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar suatu undang-undang diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pembatasan terhadap undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005. Mahkamah Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan undang-undang karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam putusan perkara nomor 004-PUU-1 perihal pengujian Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketentuan dalam pasal 50 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara nomor 004-PUU-1-2003 dikemukakan bahwasannya sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang, melainkan organ undang-undang dasar. Dia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal dengan adanya dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formal dan juga hak menguji material. Dalam pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, diatur bahwasannya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar, istilah menguji material undang-undang juga menjadi wacana. Akan tetapi, setelah menyadari bahwasannya istilah ini menjadi sempit karena tidak termasuk pengujian formal, maka perumus Undang-Undang Dasar menggunakan istilah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tanpa pencantuman kata material. Pembatasan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam perkara nebis in idem. Nebis in idem diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Tetapi, terhadap pengaturan tersebut terdapat pengecualian yang sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 2 PMK nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang
yang mengatur sebagai berikut. Yang pertama, yang mana terlepas dari ketentuan ayat 1 di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Mengenai pengujian formil dan pengujian material dalam pengujian undang-undang, terdapat beberapa hal dalam putusan tersebut terkait pengujian formil, yaitu yang pertama, dalam uji formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan undang-undang yang meliputi yang pertama, institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang. Yang kedua, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam tata tertib DPR, serta quorum DPR dan pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting atau tidak disetujui sama sekali. Yang kedua, syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Selanjutnya, dalam hal terdapat cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang yang diajukan permohonan pengujian, namun demi asas kemanfaatan hukum, undang-undang yang dimohonkan tersebut tetap berlaku. Selanjutnya, dalam pengujian material, Pasal 51 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai pengujian material, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 2 PMK nomor 6 PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, mengatur mengenai pengujian material sebagai berikut. Pengujian material adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan menjelaskan terkait mengenai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang yang ini dikenal dengan legal standing. Menurut Narjono, legal standing merupakan keadaan di mana seseorang atau pihak yang ditentukan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pemohon yang tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum, maka akan menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonannya tidak dapat diterima. Kemudian, legal standing mencakup syarat formal sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan syarat material, yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, badan hukum publik dan privat atau lembaga negara. Kemudian, posisi pembentuk undang-undang dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 41 ayat 2 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, dan Presiden dan atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian terkait mengenai keterangan tambahan atau ad imperandum judicium, dalam Black's Law Dictionary, ad imperandum judicium berarti for the judge's information. Dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang B PMK nomor 6 PMK 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, diatur tentang ad imperandum sebagai berikut. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad imperandum yaitu pihak yang hak atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, akan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud. Proses persidangan dan pembuktian dalam pengujian undang-undang. Pertama itu proses persidangan.
berdasarkan materi persidangan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Diatur bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, sidang Mahkamah Konstitusi dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan pengucapan putusan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RPH diatur dalam bagian ke-7 tentang putusan. Baiklah, kita beralih kepada proses persidangan. Yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, wajib memberikan nasihat kepada pemohon dan atau kuasanya untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Termasuk pula nasihat yang diberi yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. Dalam hal hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas dan atau telah diperbaiki dalam sidang panel, panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu adalah pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim. Ketiga, rapat permusyawaratan hakim RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan dalam hal ketua berhalangan, maka rapat pleno dipimpin oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ketua dan wakil Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan, maka rapat pleno dipilih oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, pengucapan putusan. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahukan kepada para pihak. Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi dan dibaca atau diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Baiklah, yang selanjutnya kita beralih kepada pembuktian. Dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang alat bukti. Alat bukti ialah yang pertama surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang dijelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu yang pertama, surat atau tulisan dijadikan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Yang kedua, keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihatnya, didengarnya, dan dialaminya sendiri. Yang ketiga, keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, keterangan pemohon, presiden atau pemerintah, DPR dan atau DPD, serta keterangan pihak terkait langsung. Yang kelima, petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang sesuai dengan alat-alat bukti lain. Yang keenam, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Pada dasarnya, pembuktian dibebankan kepada pemohon. Akan tetapi, apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait. Di mana presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait tersebut dapat mengajukan pembuktian sebaliknya. Kemudian mengenai analisis putusan pengujian undang-undang. Pada tanggal 13 April 2016, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas judicial review atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana terhadap Undang-Undang Dasar. Judicial review tersebut diajukan oleh Ana Bontaran yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.
Dalam putusan nomor 33/PUU 14/2016 dinyatakan bahwa yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum adalah Ana Bontaran yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia, sehingga ia telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan dalam pengujian undang-undang. Adapun syarat materialnya juga terpenuhi karena adanya kerugian yang diakibatkan dengan berlakunya suatu undang-undang. Secara implisit, Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 memandang pentingnya perlindungan keluarga guna mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum tersebut belum dapat dinikmati oleh pemohon karena kepergian suami pemohon dari Indonesia disebabkan oleh penegakan hukum yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dan menjadi ciri utama dari negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28D ayat 1, yakni peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan istri sah atau ahli waris dari Joko Sugiarto Tjandra yang diberikan hak oleh Pasal 263 ayat 1 untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Maka pemohon merasa bahwa hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal tersebut, yang berbunyi sebagai berikut. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kedua, mengenai posisi pembentuk undang-undang dalam persidangan. Dalam putusan ini, pertama, konstitusi tidak memberikan keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa, karena permasalahan hukum dan permohonan akuo telah jelas. Selanjutnya, mengenai amar putusan. Amar putus atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei telah memutus perkara mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 263 ayat 1 tentang hukum acara pidana terhadap Undang-Undang Dasar dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Pasal 263 ayat 1 tentang hukum acara pidana, tambahan lembaran negara RI nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat, yaitu sepanjang dimakna lain selain yang tersurat dalam norma akuo. Kedua, pasal 263 ayat 1 tentang hukum acara pidana, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimakna lain yang secara tersurat dalam norma akuo. B. Memerintahkan pemutusan dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sangatlah jelas bahwa penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali atau PK dalam perkara pidana. Adapun kesimpulan presentasi kita pada hari ini yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, baik secara formil maupun secara material. Pengujian formil menyangkut pembentuk undang-undang yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar, sementara pengujian material menyangkut muatan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Hanya pihak tertentu seperti perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dari berbagai pihak terkait di dalam persidangan, dan persidangan terdiri dari 3 tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan juga pengucapan putusan.